ya. Kita akan cari tahu Yes. sebetulnya bagaimana kondisi terkini Mhm. ya dari update terakhir Gunung Lewotobi Laki-Laki yang erupsi dan juga masih ongoing juga, tapi kita akan update juga. Dan kali ini kita akan ngobrol bersama dengan Mas Daniel Kuwali dari redaktur Detik Bali. Selamat Halo, sore. selamat sore Bli Daniel. Bli kan? Betul, Bali Bli. soalnya. Hai Bli. Halo, selamat sore. Bli Izin terlebih. melaporkan ini dari Detik Bali, tapi tentunya juga untuk teman-teman yang ada di NTT ya, betul ya? Yes. Dari Gunung Lewotobi Laki-Laki yang Iya. sebetulnya kita udah dengar kabarnya dari beberapa waktu lalu, tapi ternyata makin hari kita dengar lebih banyak update lagi. Mungkin Bli Daniel boleh cerita dulu bagaimana update-nya sampai hari ini yang kita Detikers juga wajib untuk cari tahu. Baik, siang tadi hampir siang sekitar pukul 10.48 itu terjadi erupsi yang cukup besar. Walaupun intensitasnya tidak sebesar tanggal 3 kemarin, itu tinggi kolom abunya mencapai 5 km dari puncak gunung gitu. Wow. Jadi itu lumayan sangat tinggi kalau rata-rata dalam setahun terakhir seperti itu. Tapi tidak lebih tinggi daripada tanggal 3 kemarin gitu. Nah, dalam 24 jam terakhir atau sejak sore kemarin itu Gunung Lewotobi Laki-Laki di Flores Timur sudah mengalami beberapa kali erupsi. Dan ini cukup mengkhawatirkan karena masih banyak warga yang beraktivitas di sekitar zona merah atau di radius 7 km dari puncak gunung seperti itu. Dan saat ini masih banyak akibat erupsi tadi siang jalur Momere sama Sika, jalur Flores Timur sama Sika itu ditutup. Padahal itu sebenarnya jalur Trans Flores yang menghubungkan dua kabupaten, yaitu Kabupaten Flores Timur dan Kabupaten Sika seperti itu. Oke, ini udah ada berapa korban jiwa yang tercatat saat ini, Bli? Kalau dari data BNPB, korban jiwa yang sampai saat ini masih 9 orang. Beredar kabar sebelumnya kan 10 orang seperti itu pemberitaannya, tapi dikoreksi sama BNPB bahwa 9 orang meninggal dunia pas kejadian tanggal 3 November dini hari. Dan satu orang kritis. Ini saat ini kondisinya masih, walaupun sudah cukup membaik, tapi masih dirawat intensif di rumah sakit karena dia tertimpa reruntuhan bangunan, tulang kakinya patah, kaki kirinya harus diamputasi, sedangkan kaki kanannya itu masih dipasang pen seperti itu. Dan sekarang dia masih dirawat di rumah sakit gitu. Ada satu korban juga, tapi bukan meninggal karena erupsi, tapi meninggal karena penyakit di lokasi pengungsian. Dia meninggal 2 hari yang lalu seperti itu. Sejauh ini masih 9 orang yang meninggal dunia akibat erupsi itu. 6 orang diantaranya itu memang satu keluarga yang ketimpa material, jadi batu besar dari bongkahan lontaran erupsi itu jatuh menimpa rumah mereka tengah malam, dan itu mereka meninggal dunia seketika di rumah itu. Baik, Bli, ini juga terkait juga dengan pengungsian yang juga sebetulnya sudah didirikan ya, dan juga sudah ada kolaborasi bantuan dari TNI Polri, kemudian juga dari BNPB. Mungkin boleh diceritakan sendiri sebetulnya sudah sampai mana aksi penyelamatan gitu ya untuk warga di sana, dan sekaligus juga untuk area pengungsian, kondisinya di sana tuh seperti apa? Jadi ada 2 lokasi utama. Lokasi pengungsian di Flores Timur dan di Sika. Jadi ada 2 kabupaten yang menjadi titik lokasi pengungsian, 3 desa di Flores Timur dan 3 desa di Sika. Itu ada sekitar 4.000-an, totalnya itu ada 4.400 sekian warga yang mengungsi tinggal di lokasi-lokasi pengungsian. Di sana
mereka masih mengharapkan bantuan-bantuan atau apa yang dikerjakan oleh pemerintah, baik BNPB, Mhm. pemerintah daerah, BPBD, TNI dan Polri yang membangun tenda-tenda darurat di sana. Di sana sudah ada, kemarin Wakil Menteri Sosial sudah ke sana untuk meninjau mereka, sampai hari ini masih di sana. Kepala BNPB langsung terjun langsung, Kepala PVMBG juga sudah di sana untuk memantau proses mitigasi, proses litigasi, dan proses penanganan pasca bencana di sana, baik untuk orang tua, untuk pemeriksaan kesehatan, Mhm. terutama pemenuhan kebutuhan-kebutuhan dasar untuk para pengungsi, misalkan makanan, air bersih, dan pemeriksaan kesehatan, kebutuhan-kebutuhan wanita dan balita itu yang Mhm. paling utama di sana, seperti itu. Nah, khusus untuk masalah air bersih, saat ini karena kebetulan karena erupsi itu akses air bersih sangat sulit, sehingga BNPB dan dibantu TNI Polri dan pihak-pihak terkait di sana masih mengusahakan untuk mendatangkan air dari menggunakan mobil tangki gitu, mobil tangki, dan mungkin dalam beberapa hari ke depan mereka bakal mengusahakan untuk sumur bor untuk pengadaan air di sana. Oke. Sekarang berarti kan kebutuhan tertinggi masih di air bersih. Iya. Kemudian juga tadi sempat disampaikan bahwa, sebetulnya aksesibilitas juga akhirnya jadi batas lah ya ke sana. Tapi sebetulnya apakah sebetulnya bantuan yang datang ke sana tuh, bisa dengan lancar diterima oleh, rekan-rekan pengungsi atau bagaimana, Bli? Sejauh ini belum ada kendala, Oke. belum ada kendala yang dilaporkan oleh BNPB bahwa logistik agak sulit sampai ke lokasi pengungsian. Itu laporan BNPB belum ada. Waktu itu memang karena mereka kecuali misalkan ada bantuan-bantuan dari pemerintah pusat yang harus melalui jalur udara. Pada hari pertama dan hari kedua erupsi, itu memang jalur udara lagi ditutup, penerbangan ditutup, sehingga penyaluran logistik sedikit terhambat. Tapi setelah itu untuk jalur darat dan jalur laut sejauh ini masih aman, dan bantuan dari pemerintah sudah sampai ke sana gitu. Baik, tadi update terbaru lagi bahwa BNPB dan pemerintah daerah setempat bakal membangun tenda untuk sekolah darurat anak-anak di sana, seperti itu. Karena mereka tidak mungkin juga selamanya tidak bersekolah di lokasi pengungsian, walaupun mereka ada tinggal di tempat lokasi pengungsian. Hak-hak mereka untuk mendapat pendidikan itu harus dipenuhi juga oleh negara, seperti itu. Oke. Kalau mostly mata pencaharian masyarakat yang ada di sana tuh apa sih, Bli? Sebagian besar memang petani, gitu. Oke, Petani petani. karena mereka mengandalkan biasanya kan di tempat atau di daerah-daerah yang memiliki gunung api atau di dekat lereng-lereng gunung, biasanya mengharapkan untuk biasa mata pencaharian mereka utama adalah petani karena tanahnya subur, seperti itu. Nah, masalahnya adalah mereka beraktivitas di zona merah itu, gitu, di zona di bawah radius 7 km itu, dan itu seharusnya dikosongkan, seperti itu. Oke, berarti sebetulnya udah ditentukan lah ya zona merahnya sampai mana oleh BNPB, tapi sebetulnya sekarang apakah jadinya diperluas atau mungkin sebetulnya masyarakat yang merasa tempat bekerjanya atau mungkin memiliki urusan yang di luar dari zona atau batas aman yang telah ditentukan masih boleh beraktivitas gitu, Bli? Jadi BNPB sejak sebelum erupsi ini pun mereka sudah menetapkan bahwa zona merah Gunung Lewotobi Laki-Laki itu di radius 7 km. Sampai sekarang belum berubah, gitu. Masalahnya adalah erupsi yang terjadi kemarin tanggal 3 itu sudah berlangsung, maksudnya belum pernah terjadi lagi sejak 22 tahun yang lalu, seperti itu. Jadi ini adalah salah satu erupsi yang paling besar setelah 22 tahun yang lalu. Jadi sepanjang rentang 22 tahun itu masyarakat menganggap bahwa zona merah itu adalah zona aman karena tidak pernah terjadi erupsi yang begitu sedahsyat yang kemarin, seperti itu.
bahkan ada jalan-jalan, justru jalan Trans Flores itu sebenarnya yang tidak boleh ada di zona merah justru dibangun di situ. Eh, Oke. ini agak pelik bahwa nanti ke depan bahwa pemerintah bakal merelokasi warga dari 18 desa di 2 kecamatan yang terdampak itu, karena mereka sudah merasa bahwa itu tanah mereka, itu milik Iya. mereka, dan rumah mereka di sana dan tempat mereka mencari nafkah di sana seperti itu. BNPB, pemerintah pusat dan pemerintah daerah memang sekarang ini didorong untuk bagaimana supaya merelokasi warga di luar radius 7 km dari puncak gunung itu. Mereka masih mencari mendata lokasi-lokasi mana yang tepat untuk tempat jadi untuk relokasi, mendata warga-warga mana saja yang bisa yang memang harus tidak boleh lagi kembali ke radius itu, tidak boleh lagi kembali ke rumah mereka yang saat ini ditinggali seperti itu. Nah, umumnya adalah warga-warga yang tinggal di dalam radius zona merah itu. Mereka bakal direlokasi dalam waktu dekat. Terus mereka akan diberi bantuan juga jadi dalam mitigasi dan litigasi bencana itu kan ada beberapa pos anggaran yang disiapkan oleh pemerintah. BNPB terutama seperti itu, mereka akan diberi bantuan misalkan sebelum rumah direlokasi ini jadi atau selesai dibangun, mereka akan dikasih 500.000 per kakak setiap bulan atau selama 6 bulan, jadi totalnya sekitar 6 juta gitu mereka dapat. Setelah itu baru mereka direlokasi. I see. Tapi Itu secara teknis umumnya seperti itu. Oke, tapi Beli ada penolakan nggak? Karena kan kalau misalkan udah jadi bagian dari hidup mereka, kayak untuk relokasi itu berat ya, Beli. Sejauh ini ada penolakan nggak dari warga sekitar untuk relokasi ini? Kalau dari warga sejauh ini kami belum dapat laporan bahwa ada penolakan gitu. Tapi biasanya memang di mana-mana kebiasaannya seperti itu. Mudah-mudahan tidak ada penolakan karena ini menyangkut keselamatan mereka juga, kelangsungan hidup anak cucu mereka juga gitu. I see, baik. Kita doakan yang terbaik. Semoga juga sebetulnya ya bantuan ke teman-teman yang juga sedang mengungsi juga tidak ada kendala. Tapi Beli sudah ada kabar belum mungkin dari BMKG apakah masih akan ada gempa susulan atau erupsi susulan atau mungkin juga terkait dengan kondisi dan karakteristik si Gunung Lewotobi laki-laki ini? Ya. Nah, ini yang paling penting sebenarnya, peringatan-peringatan dini untuk mitigasi bencana ini, karena 22 tahun itu kan masyarakat sudah terlalu terlena gitu. Dan PVMBG tadi menyatakan bahwa erupsi Gunung Lewotobi sudah berbeda daripada erupsi gunung-gunung yang lain gitu. Karena dia bisa melontarkan batu yang sangat tinggi, dan itu yang 6 orang yang meninggal dunia di rumah itu kan mereka tertimpa batu yang menimpa rumah mereka gitu. Itu batu, bukan tertimpa reruntuhan bangunan yang dipenuhi oleh, biasanya kan kalau erupsi biasanya rumah-rumah itu paling dipenuhi oleh debu atau abu-abu erupsi seperti itu, atau awan panas gitu. Ini malah ditimpa sama batu gitu. Dan batu-batu pijar ini sangat besar dan membentuk lubang-lubang yang besar merusak jalan, dan lubang yang terbentuk karena batu pijar itu bisa sampai diameternya 15 meter seperti itu. Dan sangat besar. Karakteristiknya seperti itu, dan ini sangat berbahaya. Dan erupsi gunung api Lewotobi ini tidak terprediksi secara teknis gitu. Alat-alat yang dipasang oleh PVMBG ataupun Badan Geologi pun nggak bisa mendeteksi bahwa ini secara pasti ini bakal meletus jam sekian, jadi warga harus lari, nggak bisa seperti itu. Mereka hanya bisa mengeluarkan bahwa peringatan dini, ini ada letusan di sini, segera lari seperti itu. Berarti perlu juga ya ada tindak lanjut mengenai hal ini, karena memang juga seharusnya sudah ada ya badan yang juga memberitahu sama warga atau mungkin juga memiliki teknologi untuk memberikan peringatan lebih dini lagi, dan juga mungkin ada musyawarah ke masyarakat yang disampaikan bahwa sebetulnya ini adalah gunung yang aktif
aktif gitu Iya, ya. Karena betul. sebetulnya kalau berbicara soal alam memang sih nggak akan ada yang tahu Iya. ya. Tapi tentunya juga harusnya ada upaya-upaya yang bisa dilakukan sehingga setidaknya masyarakat lebih aware lah mengenai hal ini. Kemudian ada update apa lagi Beli yang mungkin kita juga harus tahu Harus atau tahu, yes. mungkin juga apa yang kita bisa lakukan nih untuk teman-teman yang ada di sana? Yang pertama tadi untuk sistem peringatan dini mungkin ke depan PVMBG, BNPB atau BPBD setempat bakal memasang ada satu alat lagi yang lebih canggih dari sekarang itu Ya. sudah dipasang di Gunung Ibu sama Gunung Merapi kalau nggak salah, Gunung Merapi di Sumatera Barat kalau nggak salah itu alat pendeteksi dininya lebih canggih dan lebih cepat diklaimnya seperti itu. Tapi bagaimanapun alat-alat itu hanya untuk mendeteksi dini bukan untuk memprediksi bahwa kapan dia bakal meletus seperti itu. Terus yang kedua adalah warga di sana masih sangat membutuhkan, apalagi pengungsian-pengungsian di sana masih membutuhkan kebutuhan-kebutuhan dasar seperti tadi makan, minum, pakaian, selimut gitu dan tenda untuk mereka bisa sekaligus bahwa mereka juga membutuhkan anak-anak di sana butuh pendampingan psikologis untuk pemeriksaan kesehatan untuk khusus lansia karena kemarin satu orang meninggal dunia di pengungsian karena penyakit yang dideritanya. I see, oke. Baiklah, kalau begitu Oke. kita doakan yang terbaik untuk rekan-rekan, untuk masyarakat di Amin. sana. Amin. Mas Daniel juga dengan rekan-rekan tetap waspada, hati-hati, semoga sehat selalu dan mudah-mudahan juga kita doakan teman-teman yang lagi mengungsi gitu ya, tidak ada kondisi fisik atau mungkin juga sehat-sehat, semoga lekas Amin, pulih yes. kembali dan tetap bisa lanjut beraktivitas seperti sedia kala ya. Iya. Terima Baik, kasih Bli Daniel. Terima kasih Mbak Pucut, Mbak Keisha.